Insinyur On the Way Purbo MNPSC. Kepada beliau, waktu dan tepat, dan silakan. Terima kasih, nuwun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah keren nih tadi dengerin Bu Tita ngomong. Oke. Ini jadi email yang keluar. Wes email deh lagi. Oke. Ada 3 poin yang pengen saya sampaikan pada kesempatan ini. Satu, betapa dahsyatnya bangsa Indonesia urusan kreativitas. Kita tuh keren banget urusan kreativitas. Yang kedua adalah platformnya. Kendaraan apa yang kita pakai sudah kita kreatif segala macam, kita pakai apa? Eh, Jawaban singkatnya sih di atas, di bawah itu ekonomi kreatif itu ada digital ekonomi, ada ekonomi digital sih sebenarnya. Itu yang membuat kita bisa berkiprah lebih dahsyat. Dan ini saya tutup aja ya. Ini mungkin kelihatan hitam-hitam sebelah kanan itu yang satu chatting. Saya sambil monitoring chatting nih ya. Jadi saya coba interaksi nanti sama teman-teman semua. Saya akan monitoring chatting. Jadi yang pertama tadi betapa dahsyatnya bangsa Indonesia urusan kreativitas. Yang kedua dan bahkan kita jadi contoh dunia loh ya. Yang kedua adalah platform yang kita pakai, kendaraannya apa, bendanya apa. Nah itu digital ekonomi keluarnya. Yang ketiga saya pengen bahas sedikit teknologi kunci di belakang dari digital ekonominya itu sendiri supaya kita sukses, supaya Anda semua sukses. Oke. Sekarang kita ngelihat betapa dahsyatnya bangsa Indonesia gitu ya. Sederhana aja. Eh, Teknologinya sederhana, namanya wajan sih, dan semua banyak tahu wajan. Wajan kita tahu seperti ini ya, ini wajan buat goreng apa segala macam biasalah. Cuma kalau udah ditambahin katak bolik, itu dahsyat langsung. Beda banget. Dan ini yang membuat kita bisa berinternet dengan murah, gitu ya. Mungkin saya nggak akan bahas tekniknya seperti apa segala macam, cuman perhatikan baik-baik di sini. Ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Turun lagi ke bawah. Oke, bahasa Indonesia. Semua bahasa Indonesia loh ini. Ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus turun ke bawah. Kita terus turun ke bawah ya. Ini kok susah banget. Oh, salah. Salah klik. Ini saya turun ke bawah ya. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus turun ke bawah. Oke. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia semua. Turun ke bawah. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Semua bahasa Indonesia. Jadi, ini semua sampai ujung-ujungnya Google, ini sampai show more result. Saya klik bahasa Indonesia semua, jangan khawatir. Semua bahasa Indonesia. Oke. Semuanya bahasa Indonesia. Dan ini foto-foto karya, tapi udah keluar ininya ya. Udah keluar penggorengan beneran di sini. eh Poin yang saya pengen sampaikan adalah ini suatu yang sederhana, kreativitas bangsa Indonesia untuk memecahkan masalah yang kita hadapi, yaitu kita nggak punya akses internet di daerah terutama, dan akhirnya sangat merakyat banget. Dan ini yang membuat kita akhirnya dapat award dari internet. Jadi Internet Society itu memberikan award bukan hanya untuk bangsa Indonesia sih sebenarnya, karena kita sudah merubah teknologi internet sih sebenarnya, itu yang keren. Jadi Indonesia dari yang sederhana yang wajan tadi, kita merubah teknologi internet dunia sih sebenarnya. Itu. Jadi kalau kita lihat tadi ke bawah itu Indonesia semua. Jadi sederhana banget polanya ya. Dan tapi ini prosesnya nggak gampang loh. Supaya satu bangsa Indonesia punya teknologi yang sedahsyat ini, polanya nggak gampang. Kalau kita pengen ini dibikin sama perusahaan, gampang. Satu perusahaan dipinterin terus dia dagang, gampang. Bayangkan satu teknologi merakyat sampai seluruh rakyat Indonesia bisa bikin teknologi itu. Itu bukan sesuatu yang mudah itu sebenarnya. Dan ini terbukti lewat Google bahwa kita bisa melakukan itu semua. Coba kita lihat yang lain lagi. Coba kita lihat RT RW-net. Tadi Pak Moderator, Pak Wakil Rektor segala macam udah ngomong soal RT RW-net. Oke, kita lihat RT RW-net. Ini kalau kita lihat semuanya Indonesia semua loh. Sampai bawah Indonesia semua ya. Ini semua Indonesia semua loh nih. Indonesia semua. Semuanya Indonesia dan semuanya dagang. Gitu. Ini semuanya dagang ya. Jual paket. Banyak nih promo paket, dagang semua. Buset dah. Dan kalau kita lihat dagangnya di toko-toko online ya. Kalau yang ini kayaknya bukan deh. Oh, sukses usaha. Fotonya cakep. Oke, jadi
Udah dari sisi teknologi oke, dagangannya oke. Dan kalau kita lihat dagangnya semuanya kan berarti nih toko online. Eh ini toko online, toko online, toko online, semuanya toko online. Jadi mereka jalan di atas digital ekonomi, jadi duit gitu. Saya orang teknik ya, jadi kalau beda sama Bu Tita barangkali orang seni rupa ya. Kalau seni rupa kan bisa berkreasi, kreasinya tuh kreasi gitu. Kalau kita orang teknik kan kita bikin sesuatu yang untuk memecahkan problem masalah yang kita dapat. Jadi agak beda sedikit kreasinya. Jadi kreasi kita betul-betul untuk menyelesaikan masalah dan kelihatan akhirnya ini jadi merakyat banget gitu ya. Nah, yang lebih keren lagi yang sekarang makin parah adalah Open BTS Papua aja. Ini kalau dilihat nih Indonesia semua tulisannya. Oke, ini banyaknya Indonesia semua ya, tapi belum banyak lah. Karena kita agak direm-rem sama Kominfo di sini. Tapi gini ceritanya, Open BTS adalah teknologi yang kita pakai bikin seluler di desa. Jadi kayak kita bikin Telkomsel di desa-desa Indonesia. Oke, cuman agak direm sama Kominfo. Sebetulnya Pak Menteri yang lalu, Pak Rudiantara udah buka pintu sih sebenarnya. Jadi ini silahkan dipakai. Akibatnya ini foto yang sebelah kiri ini adalah 4G, 5G. Sekarang udah 5G di Papua. Dan ini adalah foto BTS pertama yang dioperasikan dan ini adalah BTS seluler terlama yang dioperasikan di desa di dunia. Jadi kalau Anda nanya di dunia, desa mana sih yang bisa ngoperasin BTS? Referensinya langsung Papua. Oke, akibat dari situ teman-teman di dunia akhirnya bikin seperti ini. Telekom pakai bahasa Inggris. Infrastructure Project (TIP). Mereka bikin TIP ini, referensinya apa? Papua. Dahsyat, referensinya Papua. Karena dunia kan cari contoh. Yang negara mana sih yang bisa bikin seluler buat di desa yang dioperasikan sama orang desa? Papua. Dan akhirnya mereka bikin ini semua dan contohnya Indonesia deh. Dan ini terjadi juga kalau saya lagi ngomong di forum internasional di kemarin India sih di Asia Pasifik, hostnya India kebetulan, tapi pakai Zoom lah ya, pakai Zoom India. Orang India ngomong, wah kita bikin internet buat desa segala macam, kita nyambungin belasan desa, oke. Kemudian orang ini ya Nepal, kita nyambungin Mahabir pun kebetulan teman saya juga. Kita nyambungin 12 desa di Papua. Di Nepal. Oke, kemudian orang Filipina. Kita nyambungin 9 desa, pakai seluler bikin sendiri di Filipina. Oke, pas saya ngomongnya simpel-simpel aja. Saya ambil contoh sederhana aja di Pemalang, mereka menyambungkan 211 desa ke internet semua dan itu swadaya masyarakat. Akibatnya kabupaten sebelahnya yang penghasil ini bawang tuh sampai lupa saya tuh. Lupa. Kabupaten sebelahnya itu yang hasil bawang itu ya. Itu ingin ikut. Akibatnya apa yang terjadi? Pak Ganjar, gubernurnya bilang, gimana kalau kita sebarin di seluruh Jawa Tengah? Jadi Jawa Tengah mulai melakukan itu. Jadi ordernya udah ribuan. Kita tuh parah banget kalau udah ngomong kayak gitu. Langsung kejadiannya sesudah itu. Besoknya International Telecommunication Union langsung email saya. No, kita bisa meeting nggak? Gitu. Jadi dunianya pengen nyontoh. Gimana sih? Kok bisa? Dan ini hanya terjadi di Indonesia yang bisa seperti itu. Gitu ya. Beres ya udah mulai kebayang ya. Dan akibat dari sini semua kita dahsyat banget dan ya alhamdulillah sih kemarin ya minta maaf yang dapat awardnya akhirnya saya ini cara ada curang sedikit sih. Tapi ini saya kasih lihat lah awardnya. Ini adalah Jonathan Postel Award. Jonathan Postel Award adalah kalau tahu yang namanya Jonathan Postel adalah orang yang bikin internet. Jadi kalau Anda nanya, siapa sih yang pegang .id pertama kali? Yang bikin .id siapa? Jonathan Postel. Yang megang .com pertama kali siapa? Jonathan Postel. Yang ngatur itu semua siapa? Jonathan Postel. Di internet tuh ada yang namanya IP address. Yang ngatur siapa? Jonathan Postel. Gila, ini orang gila sih sebenarnya di internet. Akibatnya teman-teman di Internet Society bilang, oke, kita harus ngasih award tiap tahun pengennya, tapi tahun kemarin gagal. Karena calonnya nggak terlalu bagus untuk orang-orang yang cukup gila di internet itu. Jadi kalau saya klik di sini Jonathan Postel Award dari Internet Society, ini Jonathan Postelnya
turun ke bawah aja ya. Nah, Indonesia dapat. Kenapa dapat? Karena tadi yang saya kasih lihat, kita bisa bikin wajan dan itu kalau kita googling, se-Indonesia itu urusannya. Kalau RT se-Indonesia urusannya. Semua tuh Indonesia dan Indonesia dahsyat banget di situ. Oke, beres ya. Jadi itu. Dan kita contoh dunia. Jadi ini bukan dan ini saya jujur sih yang ada di berita segala macam karena jadi sebenarnya kita jadi contoh sih. Jadi teknologi wajan segala macam dicontoh sama Afrika, sama Amerika Selatan. Mereka pada nyontoh gitu. Jadi kita bukan sekedar kita bikin Indonesia, bukan Indonesia doang. Sebenarnya kita dicontoh. Cuman tadi curang saya pakai kata kuncinya wajan bolik ya. Coba kita ganti kata kuncinya, misalnya wok bolik. Nah itu jadi berubah ini. Ini ada bule-bulenya mulai keluar nih sedikit. Ada Jun Murai lah, apa segala macam. Mulai keluar walk bolik, tapi walk parabolik walk apa segala macam. Itu mulai keluar. Beres ya, jadi kebayang. Nah, kendaraan apa yang membuat industri kreatif, ekonomi kreatif ini bisa hidup? Kendaraannya namanya digital economy. Contoh paling sederhana ginilah digital economy. Toko online yang paling sederhana ya. Bukalapak, Topet jadi nyebut produk nih nggak enak juga sih. Gua nggak dikasih sponsor. Ini bisa kita lihat di sini, bisa masuk Tokopedia, Shopee segala macam. Itu yang paling sederhana ya, toko-toko online. Itu paling sederhana banget. Oke, dan sebenarnya kunci dari sini adalah coba perhatikan baik-baik toko-toko online, media sosial, YouTube, IG dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Bedanya apa antara media ini dengan media yang media sosial ini. Jadi cara kita bertransaksi yang lama dengan media yang baru ini bedanya apa? Oke, saya akan coba cari slide. Mudah-mudahan ketemu di slide-nya. Kalau enggak saya harus bentuknya cerita aja. Oh, sorry. Semuanya materi saya ada di sini ya. Slide-nya juga ada di situ sih sebenarnya. Saya tulis aja LMS Ono Center ORID Pustaka. Saya masuk ke Docs, masuk ke BI. BI adalah Bank Indonesia. Kebetulan ini materi yang memang dipakai untuk ngajar di Bank Indonesia sih sebenarnya. Jadi jadi kebetulan Bank Indonesia periodik minta saya ngasih ceramah buat pimpinan-pimpinan segala macam. Ini materinya tentang digital ekonomi segala macam ya. Jadi silahkan diakses di LMS. Ini saya copy paste lah ke chat aja biar Anda hidupnya enak. Oke. Oke, silakan dilihat di chat URL-nya. Ini contohnya. Oke. Salah satu lagi yang perlu dilihat adalah di sini yang di BI kontributor. Oke. Oke, saya copy paste aja, masukin di sini di chatting. Kok nggak mau? Oke. Oke, saya akan coba lihat di sini. Ini lebih ke arah masalah cyber security-nya. Di sini ada marketing, kepemimpinan segala macam. Ya, mungkin yang akan menarik adalah platform thinking ini. Oke, saya akan ambil platform thinking-nya ini. 16 giga gede juga ya. Oke, mudah-mudahan bisa di-download nih cepet nih. Oke, saya download cepet. Ternyata cepet banget 16 giga bisa di-download cepet. Cara berpikir dari platform-platform digital itu seperti apa? Oke, bedanya apa antara platform yang lama sama platform digital itu seperti apa? Dan ini yang akan menjadi kunci bagaimana kita bisa sukses di ekonomi kreatif, digital ekonomi kreatif tadi ya. Coba perhatikan baik-baik, bayangkan yang Google segala macam. Sebenarnya sederhana banget sih pola pikirnya. Jadi pola yang lama, ini akan saya banyak loncat, soalnya ini lama banget kalau diomongin biasa. Saya akan banyak loncat, ini dia. Jadi di ekonomi yang lama, cara berpikirnya pipa sih sebenarnya, saluran. Jadi misalnya, kita punya produk, kita punya kreasi, kita punya karya. Kita sebagai produsen, kita yang berkarya. Kemudian karya itu harus disalurkan ke pembeli. Jadi cara berpikirnya pipa banget sih pada zaman dulu kala ya. Jadi bayangkan platform yang lama, cara berpikirnya pipa, ada produsen, ada konsumen, dan ini disalurkan. Jadi ada pola transportasi yang harus dipakai supaya karya kita bisa sampai, produk kita bisa sampai ke konsumen. Beres ya cara berpikirnya. Tapi kalau kita, jadi di sini ada sumber, ada create, membuat, tadi itu ekonomi kreatif itu create, kemudian kita ship, kita kirim, dan kita jual. Kira-kira prosesnya seperti ini yang terjadi. Di pola yang lama. Di pola yang baru, polanya platform. Antara produsen konsumen jadi satu. Gitu, itu kunci utamanya. Coba kita perhatikan baik-baik. Ini
Android apps, apps gallery, apa di Apple, di iPhone juga ada. Ini developer sama user jadi satu loh di situ. Kalau Anda nggak sadar sebetulnya antara developer user jadi satu dan mereka berinteraksi langsung dan ini yang membuat kita bisa tahu. Kayak kalau saya misalnya jadi developer, saya langsung bisa tahu sebetulnya user pengennya apa sih. Kelihatan banget di situ. Itu kunci utamanya sih sebenarnya. Bagaimana kita bisa berinteraksi dan kita bisa tahu. Kita jadi akhirnya kita bisa melakukan profiling, kita bisa melakukan personalisasi. Sebetulnya user pengennya apa sih? Nah, kita lihat lagi yang paling beken, yang paling gampang banget YouTube lah paling gampang. Antara kita yang bikin video sama yang nonton di platform yang sama. Kita bisa pakai YouTube buat naruh video, kita bisa pakai YouTube buat nonton video. Sama, bareng gitu ya. Nah, beres ya. Jadi ini yang harus kita ngerti bahwa sebetulnya jalan rayanya adalah satu. Kita jadi satu. Dulunya kepisah, sekarang jadi satu. Pola pikirnya jadi beda banget sih sebenarnya. Yang paling kerasa banget adalah kita jadi bisa profiling. Kita bisa tahu banget konsumen kita butuhnya apa sih. Nah, yang suka sama saya siapa sih? Gitu. Yang pasti yang suka sama Ono 99% laki-laki sih. Itu yang jadi masalah. Bisa lihat dari followernya Ono lah, banyaknya laki-laki. Ya sedih sih, antara sedih sama bini gue sih seneng, saya pening kepala urusannya. Oke, ini beres ya. Ini urusan platformnya. Nah, akibatnya apa dari situ? Coba perhatikan baik-baik. Saya akan masuk ke toko-toko online ini ya, toko-toko online ini ya. Mau buka lapak, ini perhatikan mereka hidup dari iklan loh, perhatiin baik-baik iklan. Ini iklannya ya, iklannya. Rekomendasi buat kamu. Kelihatan banget saya dikasihnya USB, dikasih ini, apa elektronik semua lah. Ini kok ada pomade tiba-tiba muncul deh. Ini aneh nih pomade muncul tuh. Ini ada webcam apa segala macam. Shopee, saya nggak langganan Shopee, tapi kalau kita lihat juga di Shopee ada iklan yang keluar nih pasti. Ada iklan keluar. Oke. Ada iklan keluar. Oke. Mana dia iklannya? Nih, iklannya handphone. Kelihatan ya? Coba kita masuk YouTube lah. YouTube. Oke, kita bisa masuk YouTube. Nanti kita bisa lihat video yang ada di YouTube. Oke, kelihatan videonya seperti ini. Ada video jurnal Risa, horor. Ada video apa? Ini horor banget ya. Kelihatan horor banget. Pertanyaannya, silahkan tulis di chatting. Ini saya pengen nanya ke Anda semua, silahkan tulis di chatting ya. Saya switch account ya, ganti account lagi yang lain. Pengen ngasih lihat Anda aja bahwa videonya beda loh, beda akun, beda video ya. Ini beda akun ya, beda akun saya, videonya beda-beda. Ya, akun, videonya beda ya. Oke, silakan tulis di chatting. Pertanyaannya gini. Sederhana aja. Kelihatan tadi pertanyaannya, pada saat Anda masuk ke toko-toko online, pertanyaan sederhananya. Iklan yang dikasih ke Anda maupun ke YouTube juga sama aja. Iklan yang kita dapat dari media sosial atau toko online sama atau beda untuk setiap orang? Saya ulang pertanyaannya, silahkan tulis di chatting. Iklan yang Anda dapat di toko online, di media sosial, di YouTube, dan sebagainya, untuk tiap orang, iklannya sama atau beda? Bu Tita yang jawab duluan langsung. Beda! Beda! Ya, semua. Oh, pada jawabnya direct semua ke saya rupanya ya. Oke, jawabnya semua pada direct ke saya, jawabnya beda. Gitu. Jadi kita tahu bahwa iklannya beda. Nah, itu yang seru dari platform digital. Dan itu yang menjadi kunci dari ekonomi kreatif tadi. Di ekonomi kreatif, kita bisa menyesuaikan produk atau kreasi kita disesuaikan banget dengan konsumen yang akan membeli kreasi tadi. Gitu. Bagaimana caranya bisa tahu bahwa iklannya seperti itu? Nah, sekarang saya nanya lagi. Oke. Kok toko online tahu bahwa si Ono sukanya USB? Kok YouTube tahu saya suka video-video horor misalnya? Kok Ono nonton jurnal Risa gitu ya? Ini jurnal Risa harus ngomong ke saya nih. Si Ono jadi ininya. Oke. Bagaimana? Pertanyaannya. Ya, silakan pilih everyone ya. Pertanyaannya gini buat Anda semua. Bagaimana si toko online tahu bahwa Ono sukanya apa gitu? Dari mana dia tahu? Coba. Silakan tulis. Bagaimana tokonya? Karena menyesuaikan dengan pencarian yang kita lakukan. Akibat kata kunci yang kita masukkan waktu browsing. Ini Bu Tita jawab. Nah, itu yang keren. Nah, itu yang jadi seru dari platform digital ini. Karena dia digital, dia nyatet.
gitu ya. Dia digital, dia nyatet, udah gitu dari behavior semua. Jadi dari perilaku kita nah itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan Anda semua tidak sakit hati ya. Jadi dari perilaku kita, mereka nyatet sebetulnya apa yang kita lakukan. Nyatutnya lewat history lah, apa yang kita ketik, apa yang kita pesan, dicatat semua. Dari catatan itu dia langsung melakukan profiling. Oh, oke. Ono sukanya elektronik. Oh, oke. Ono suka webcam. Ono suka apa. Ini juga terjadi dengan YouTube. Video yang Ono tonton apa aja. Nanti video-video yang genrenya itu akan dikeluarkan kalau Ono login gitu ya. Jadi dengan cara itu yang biasanya orang-orang bilangnya kalau kita ngomong sama teman-teman di startup, di perusahaan-perusahaan internet tadi, mereka akan bilang itu namanya user experience gitu. Atau customer journey kayak gitu. Jadi kita bikin supaya websitenya mereka betul-betul sesuai dengan kebutuhan si pengguna, orang yang make. Dengan cara itu dagangan jadi laku gitu. Kebayang ya? Jadi sebenarnya sederhana banget, kita dicatat. Nah, kalau bahasa yang lebih kasar sebetulnya kita dimata-matai. Mudah-mudahan nggak sakit hati ya. Jadi kita dimata-matai oleh toko-toko online segala macam. Dimata-matai buat apa? Supaya mereka bisa menyesuaikan produk yang dikasihin dengan apa yang kita butuhkan. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan nggak mata-mata lebih, tapi kejadiannya bisa mata-mata bisa lebih dalam daripada itu ya. Hati-hati aja nih. Jadi ada proses mata-mata di situ sih sebenarnya. Beres, sudah mulai kebayang ya. Nah, setelah proses mata-mata itu terjadi, ini jadi misalnya ini saya contoh aja ya. Misalnya saya cari misalnya saya sukanya sama ini sih sebenarnya sambal oncom. Saya senang banget sambal oncom, cuma di Jakarta nyebelin, oncomnya jelek. Oncomnya jelek banget, parah. Mendingan oncom Bandung kemana-mana dah. Oncom Lembang tuh, sambal oncom Lembang sama ini ya, sama non teh, sama apa? Yang di Lembang teh sambal oncom apa ketan bakar sama sambal oncom. Di Jakarta tidak ada, aduh, kampungan pisan Jakarta teh. Jadi nah, ini kalau sambal oncom langsung kelihatan kan, sambal oncom ini yang paling bagus yang Bandung biasanya, pokoknya Bandung Lembang lah, keren lah. Saya beli, jadi kelihatan kayak gini caranya. Nah, sekarang kalau misalnya saya klik, pilih salah satu aja saya klik, pilih salah satu ya. Ini perhatiin di bawah nanti, di bawah. Nah ini seru nih, di bawah ada kata-kata barang terkait. Nah, ini yang keren. Di belakang ini ada mesin sih sebenarnya yang melakukan analisa. Oke, Ono keklik sambal oncom itu, langsung dia kasih tawaran lagi. Ada barang yang terkait dengan sambal oncom. Dan ternyata ini urusannya, ini saya ceritain aja. Kebetulan saya ketemu sama Ibam ya. Dia vice president dari Bukalapak. Jadi tanpa barang terkait, Bukalapak sudah muterin belasan triliun rupiah per bulan. Muterin ya, bukan untung ya, beda sama untung. Jadi muterin transaksinya belasan triliun rupiah per bulan. Setelah dikasih barang terkait, transaksinya naik lagi ratusan miliar tambahan. Oke. Dan ini diambilnya dari tadi dia nganalisa, oh orang yang beli ini ternyata akan beli ini juga, orang beli ini akan beli ini juga, orang beli ini akan beli ini juga. Dari analisa seperti itu dikasih tawaran ke sini, dan itu yang namanya artificial intelligence, mesin learning dan sebagainya. Ini kuncinya dibalik dari platform digital tadi. Jadi tadi saya kasih lihat bahwa bangsa kita bisa kreatif, bangsa kita bisa jalan di atas platform digital. Di balik platform digital ini ada yang namanya mesin learning, AI dan sebagainya. Dan jujur, makhluk mesin learning, AI dan sebagainya ini harganya mahal dan sayang sekali nggak banyak jurusan informatika yang ngajarin AI dan sebagainya gitu ya. Jadi ini masukan aja buat Pak Wakil Rektor, Dekan dan sebagainya, tolong mahasiswanya kalau bisa jangan hanya mahasiswa informatika yang diajar, kalau bisa semua jurusan diajarin AI machine learning, dan itu gampang banget sih. Ngajarinnya nggak susah banget sih sebenarnya. Jadi kita bisa belajar seperti itu. Oke, supaya lulusan kita jadi siap untuk beroperasi di dunia digital tadi, digital ekonomi bisa beroperasi dengan lancar di digital ekonomi. Karena apa? Karena memang di balik itu semua ini platformnya machine learning, AI dan sebagainya. Contoh sederhana lah, contoh sederhana. Silahkan dijawab di chatting ya. Ini contoh sederhana. Kita yang kita sering ini kan Google ya. Coba saya googling. Google. Kita bisa nyari macam-macam di Google. Oke. Pertanyaannya silahkan dijawab.
Google itu perusahaan apa? Mampus lu pada. Coba dijawab, Google perusahaan apa? Ada yang bisa jawab nggak lo? Jago kalau bisa jawab dengan benar ya. Google perusahaan apa? Bisa dijawab nggak? Mateng lo pada. Perusahaan internet salah. Ada yang jawab nih. Search engine, Pak Akhyar kayaknya dosen nih Pak Azhar. Minta maaf Pak Azhar, perusahaan search engine salah. Kayaknya nggak ada yang bisa jawab. Susah ini. Jasa Bu Tita, minta maaf salah Bu Tita sekarang. Oke, kayaknya salah. Data mining, hampir benar tapi salah. Oke, perusahaan teknologi Pak, haha, salah. Perusahaan produk, salah. Salah semua. Demen gue. Jadi bisa bikin satu webinar salah semua. Nih, Google adalah, ini saya ngasih lihat ya, Ono pernah ke Google nih. Ono ke Google ya, Ono Google. Nih ya, saya kasih gambar lah, Ono pernah ke Google. Ini dia, nih, yang Ono ke kantor Google lah, mungkin lebih presisinya kantor Google. Nih, Ono pernah ke kantor Google ya. Ini waktu si kecil masih kecil. Si kecil masih kecil. Ya, Ono punya anak yang kecil, masih kecil. Waktu itu ke kantor Google. Tapi poinnya gini, di kantor Google itu kita ngobrol ya. Kantor Google keren banget, men. Kantor Google itu kayak apa ya? Kantor Google tuh nggak ada, kalau kita datang ke kantor pemerintah terutama ya, kalau kita datang ke kantor pemerintah kan ada ruang-ruang, ini ruang kepala, ini ruang sekretaris, ruang pejabat apa, kantor Google mah geblek, rata, kagak ada temboknya. Jadi pegawai satu bisa ngelihat pegawai yang lain dan dia bisa lihat Google 01-nya duduk sebelah sana. Jadi dia bisa bilang, ini Pak CEO lagi duduk sebelah sana tuh. Gitu, parah. Ono datang ke sana, terus saya nanya kan ngobrol kan. Terus saya nanya, lu tuh perusahaan apa sih sebenarnya? Jadi Google bilang, kita adalah perusahaan artificial intelligence. Jadi Anda salah semua tadi. Jadi Google adalah yang jadi motor di belakang digital economy sih sebenarnya. Dan kita bisa jadi itu semua sih. Beres ya? Udah kebayang ya? Artificial intelligence. Saya pengen ngasih sedikit icip-icip aja tentang artificial intelligence itu seperti apa. Saya mungkin nggak akan bisa masuk ini soalnya waktunya sempit banget, cuma talk show aja sih. Jadi icip-icipnya seperti ini kira-kira. Anda bisa belajar, ini sekalian inilah. Ini free kebetulan, saya kebetulan wakil rektor juga. Jadi kalau yang lain tadi murid, saya pernah ikut waktu mahasiswa jadi liar pusing saya langsung. Saya cuma jadi wakil rektor, ini udah jadi petinggi-petinggi semua. Eh saya kebetulan di kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan, kita lagi bikin kekacauan di Republik Indonesia. Semua kuliahnya sedang kita usahakan untuk dilepas gratis. Kampus gelo ya mah. Jadi kuliahnya kita lepas gratis. Anda bisa daftar di ITTS, nggak usah bayar SPP, masuk ke open course ya. Jadi kita bikin web namanya opencourse.itts.ac.id. Saya ulang lagi. Saya ini copy paste lah di chatting lah biar bisa diambil, silahkan. Saya masuk ke everyone dulu, saya paste. Oke. Silahkan diakses opencourse.itts.ac.id. Saya pengen kalau bisa Universitas Kuningan bisa nyontoh juga biar nafsu ini teh ceritanya. Jadi kita lepas semua kuliahnya gratis. Silahkan diakses online. Nah, udah gitu apa yang terjadi di sini. Oke. Ini saya masuk kuliahnya ya. Jadi tadi kan urusannya pengen belajar machine learning, AI dan sebagainya. Ini silakan masuk ke kuliah data engineering. Saya klik aja kuliahnya. Ih, lemot. Nah, ini masuk. Ini kuliahnya free, bisa diakses. Oke. Kuliahnya free bisa diakses. Ini ada pakai Orange, pakai R, pakai Python, pakai TensorFlow Class dan sebagainya. Oke. Jujur, hari ini ada sekitar 6.000 orang yang akses ini. Karena dibuka free gratis 6.000. Kalau Universitas Kuningan pengen copy kuliahnya juga silakan juga, ntar bisa koordinasi saya copy kasih semua kuliahnya free gratis. Bayarnya gimana? Bayarnya gampang. Bayarnya sesudah Anda sholat tolong doain. Dah itu aja bayarnya gitu. Nah kalau udah selesai, nah ini ada sertifikatnya. Untuk mereka yang di atas 90. Kita klik di sini sertifikat bisa diambil free juga nih. Tapi jujur nih, ternyata berat. Jadi dari 6.000 orang cuma 18 orang yang berhasil lulus dengan nilai 90. Sebenarnya sedih sih saya. Dan ini juga menyebabkan teman-teman di LKPP, di PSE komplain ke saya, Pono, susah banget
nyari orang yang ngerti data mining, machine learning, susah banget. Ya udah, ya kita kebayang dari 6.000 orang ternyata ada 19 orang yang bisa lulus, gitu ya. Jadi ini kita kasih free. Nah ini saya buka rahasia dulu ke teman-teman rektor, dekan, dosen di Universitas Kuningan. Kenapa kita sampai seperti ini? Kita buka habis karena kita mau membuang, kita kondisinya udah membuang sih. Jadi untuk masuk ITTS sebetulnya kita tidak ada lagi ujian saringan masuk. Ujian saringan masuknya kita buang, kita ganti dengan open course ini. Jadi caranya adalah kita buka open course, ini buka rahasia perusahaan ini sebenarnya. Kita buka open course, free, silahkan diakses, semua orang bisa akses, anak-anak yang SMA pun bisa akses, SMK pun bisa akses, free, se-Indonesia bisa akses, dan kalau yang bagus dapat nilai, bisa dapat sertifikat, dan anak-anak ini nanti kalau daftar ke ITTS, nah itu yang serunya di situ. Saya kan bisa lihat nilainya di open course tadi. Jadi anak-anak yang nilainya bagus kita prioritaskan untuk jadi mahasiswa ITTS, dan yang lulus SMA, SMK sekarang kita punya jatah 150 orang dapat beasiswa. Jadi caranya seperti itu yang kita pakai untuk merekrut mahasiswa. Jadi caranya kita tidak melakukan ujian saringan masuk, kita buka aja kuliahnya. Kalau Anda pintar silahkan daftar, dan kuliah ini kalau Anda berhasil dapat nilai bisa ditransfer jadi kredit S1 gitu di ITTS. Tapi kita juga terbuka buat kerjasama dengan Universitas Kuningan. Programnya Mas Menteri teh Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, apa tuh, itulah singkatannya teuing orang. Jadi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, saya juga tawarkan kalau teman-teman di Universitas Kuningan pengen, ya silahkan nanti mahasiswa Uniku silahkan pakai open course, nanti silahkan ditransfer kreditnya ke Kuningan, nggak usah bayar gitu ya. Cuman juga mudah-mudahan Universitas Kuningan bersedia untuk menerima mahasiswa ITTS buat ngambil kuliah di Universitas Kuningan juga gitu. Jadi ini proses kreatifnya kayak gitu. Ini kreasi yang sedang kita buat di dunia pendidikan ya. Jadi kita rada ngaco dunia pendidikan ini. Kalau yang selama ini kita tutup, kalau ini kita buka habis kuliahnya, silahkan diakses. Udah gitu, yang lebih gila lagi adalah sekarang ini jujur kita ini proses membuat orang kreatif tuh nggak gampang ternyata. Orang bisa kreatif kalau orangnya pintar juga sih sebenarnya. Kalau orang bodoh kan rada-rada susah juga untuk jadi kreatif. Akibat dari itu kita banyak kerjasama. Contoh paling sederhana mah inilah. Ini free gratis gelo. Ini saya akan masuk ke Facebook. Oke, masuk Facebook. Facebook. Ini contoh aja ya. Mudah-mudahan teman-teman dekan rektor di Uniku juga bisa ngambil manfaat yang seperti ini. Saya kasih contoh ini ya, ITTS Huawei. Ini contoh paling sederhana lah. ITTS Huawei. Jadi kita tahu lah Huawei adalah perusahaan ini ya, perusahaan handphone lah apa segala macam. Dan ini jujur nih, semua perusahaan-perusahaan di dunia mereka pengen jual barang kan, termasuk Huawei pengen jual barang ke Indonesia, normal. Itu mereka pengen dagang semuanya. Ada Huawei, nanti perusahaan Taiwan pengen dagang juga, orang perusahaan Amerika pengen dagang, perusahaan Australia pengen dagang ke Indonesia. Yang kalau mereka caranya ngiklan itu mahal. Karena mereka harus bayar iklan ke ke media, majalah dan sebagainya. Jadi yang dipakai sama perusahaan-perusahaan internasional multinasional tadi adalah mereka kasih ilmu ke kita. Ngasih ilmunya gratis nih, gila. Ngasih ilmunya gratis. Ini Huawei bikin program namanya Huawei Academic Collaboration apa gitu ya. Coba saya cari Huawei Academic Collaboration Program. Anda bisa baca, ini teman-teman di Uniku bisa baca, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Dekan segala macam bisa baca. Mereka punya Academic Collaboration Program, hari ini masih gratis. Kebetulan sekali saya dapat yang gratis jadinya. Akibatnya ini gratis loh. Dan ini perhatiin ada 1.100 mahasiswa, 1.118 mahasiswa ITTS bergabung, dan mereka akan mentraining mahasiswa ini untuk bisa bikin aplikasi Android di Huawei. Tapi bukan hanya Huawei, karena ini aplikasi Android nanti bisa ditaruh di Android biasa juga, bisa juga di iPhone, dan ini free, gratis. Ada 1.100 mahasiswa yang terlibat, dan kalau mau jujur sih, ini adalah yang terbesar di Indonesia. Jadi orang Huawei ngomong ke saya, Pak Ono terima kasih banyak, dan ternyata ITTS gelo. Dan ini paling besar dari kampus-kampus yang lain, nggak sebesar ini sih. Yang kedua besar adalah BINUS sih, ada 800 mereka.
mahasiswa yang terlibat di sini. ITT separah 1.100 yang terlibat, dan ini kita akan mulai besok hari hari Senin malam. Kita akan mulai selama 5 minggu. Anak-anak ini akan di training untuk jadi Unreal developer. Dan ini gratis. Dan sarannya kalau bisa di Uniku atau kampus, mungkin ada kampus-kampus lain yang juga monitor, silakan minta sama tapi mereka hanya mau kalau di atas 250 orang ya. Kalau Anda punya lebih dari 250 orang yang terdaftar, harus daftar juga sebagai Huawei developer, silakan minta. Gitu ya. Dan kita nggak berhenti sampai di situ aja untuk membuat orang-orang jadi pinter dan nantinya mungkin bisa jadi motor buat ekonomi kreatif ini. Kebetulan ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan, lokasinya di Tangerang Selatan, dan pemerintah Tangsel Kota GoID ini, pemerintah Tangsel itu, mereka bikin situs, ini gelo juga, mungkin bisa dicontoh sama Kuningan nanti. Situs namanya Tangsel Belajar. Saya akan masuk ke websnya Tangsel Belajar. Kisahnya gelo ini mah, kacau ini. Masuk Moodle. Modal lagi. Salah, minta maaf. Moodle. Saya masuk Moodle ya. Ini perhatiin, ini ada pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, segala macam. Ini free, gratis. Kenapa ini bisa jadi gratis? Kalau kita bikin e-learning gratis mah biasa aja. Yang jadi seru di sini adalah si kota Tangerang Selatan punya sambungan wifi ke kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan, dan ini dibuka gratis buat warga. Jadi warga tidak lagi harus pusing urusan pulsa, kuota, dan sebagainya. Mereka cukup akses wifi hotspot gratis yang dioperasikan sama kota Tangerang Selatan, dan anak-anak di sana nanti bisa akses ke kelas-kelas belajar ini, tryout ini free, gratis. Tryoutnya kayak ujian online biasa aja, tapi yang penting adalah itu semua bisa kita akses secara gratis. Oke, jadi mereka bisa akses gratis. Ini baru dimulai sekarang ini, dan mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat. Alah, ini handphone istri saya bunyi. Ada di mana handphonenya? Parah. Oke, jadi ini nanti bisa diakses sama mereka, ibu, orang tua, murid, jadi nggak usah pusing kepala. Dan kita berharap ke depannya dalam waktu setahun, 2 tahun, beberapa tahun ke depan lah, warga Tangerang Selatan jadi pinter-pinter. Dan kita berharap banget pola ini bisa diadopsi sama kota-kota lain yang di Indonesia supaya bisa naik semua warganya ke atas dan kita bisa pintar semua. Nah, mumpung saya ada di Kuningan ini sekarang, mudah-mudahan Uniku bisa membantu juga pemerintah kota atau pemerintah Kabupaten Kuningan supaya bisa maju juga. Caranya sederhana banget seperti ini sih sebenarnya. Oke, jadi kalau kita di ITTS kita banyak kerjasama juga dengan industri-industri internasional. Ini kebetulan saya lagi koordinasi tadi, kalau perhatiin di awal saya masih banyak matanya ke samping karena saya lagi email segala macam ke Taiwan dan sebagainya. Kita lagi koordinasi supaya perusahaan-perusahaan itu masuk ke Indonesia dan ngajarin bangsa Indonesia untuk bisa pinter, dan ini semuanya akan free, gratis, dan mudah-mudahan ini pola-pola seperti ini bisa diadopsi sama Kuningan supaya kita bisa naik ke atas. Kira-kira itu poin yang besar yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan terus terang saya dengan senang hati kalau butuh bantuan segala macam, kita dengan senang hati bantu. Dan salah satu yang barangkali perlu saya kasih catatan lagi, teman-teman di lapangan, tadi kan saya ngasih lihatnya cuma wajan bolik, RT-RT. Sebenarnya jujur, teman-teman di lapangan hari ini udah lebih dahsyat dari itu. Kita sedang dalam proses menarik fiber optik kecepatan 1 Gbps ke desa-desa di Republik. Dan ini dilakukan oleh bangsa Indonesia. Minta maaf ya, bukan oleh perusahaan-perusahaan plat merah milik Republik, tapi bangsa Indonesia yang narik sendiri karena harga fiber optik harganya cuma sekitar Rp3.000 per meter hari ini. Murah banget. Kita tarik fiber sih sekarang gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih